Paris, tahun 1860-an. Sebuah kota yang sedang berubah. Revolusi industri mengubah kehidupan sehari-hari. Di tengah badai kemajuan ini, lahirlah sebuah kuil baru untuk hasrat, toko serba ada. Inilah Au Bonheur des Dames, mahakarya sastra karya Émile Zola. Zola melukiskan gambaran penuh warna tentang ambisi, cinta, dan godaan konsumsi. Memasuki dunia di mana lampu gas menerangi jalan-jalan lebar. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ke jantung kota Paris ala Zola. Penawaran eksklusif dari mitra kami menanti Anda di deskripsi. Lihat dan manfaatkan diskonnya. Gadis-gadis toko lebih dari sekadar cerita. Ini adalah cerminan harapan dan ketakutan masyarakat yang sedang berubah. Di jantung cerita ini, kita bertemu Denis Baudu, seorang gadis muda dari desa. Dia datang ke Paris untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dengan berani menghadapi tantangan kota besar. Octave Mouret, pemilik yang ambisius, mewujudkan semangat era baru ini. Melalui takdir mereka yang terjalin, Zola mengeksplorasi hubungan kompleks antara ambisi dan cinta. Bersiaplah untuk memasuki kisah yang masih menyentuh kita hingga saat ini. Kereta itu berhenti dengan bunyi derit logam di stasiun Saint-Lazare, dan uapnya bercampur dengan udara Paris yang lembab. Denis turun dari gerbong, membawa koper kecilnya yang terus membentur kakinya. Di sekelilingnya, kota itu hidup dengan hiruk-pikuk, simfoni roda kereta kuda di jalanan berbatu, pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya dengan lantang, dan dengungan samar dari ribuan percakapan. Denis telah memimpikan momen ini selama bertahun-tahun, memimpikan untuk melarikan diri dari kungkungan kehidupan desanya. Sekarang dia akhirnya di sini, siap untuk membangun takdirnya sendiri. Dia telah mendapatkan pekerjaan di Bonheur des Dames, toko besar yang pernah didengarnya di desanya. Dengan menggenggam erat barang bawaannya, Denis memasuki labirin jalanan Paris. Jalanan semakin lebar saat Denis mendekati tujuannya, dan ia melihatnya. Bonheur des Dames berdiri megah di hadapannya, monumen kemewahan dan perdagangan. Jendela-jendela besarnya dihiasi dengan kain mewah dan mode terbaru, menarik pejalan kaki seperti magnet. Denis belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Itu adalah kuil konsumsi, sebuah katedral yang didedikasikan untuk seni menjual keinginan. Akankah ia menemukan tempatnya dalam balet perdagangan yang rumit ini? Bonheur des Dames sangatlah berbeda dari toko-toko tradisional yang Denis kenal. Masa lalu toko-toko kecil dan gelap telah berlalu. Sebagai gantinya, kini berdiri toko-toko besar, bermandikan cahaya alami yang mengalir melalui jendela-jendela besar, menerangi barang-barang dagangan dengan indah. Ini adalah awal dari era baru dalam perdagangan retail, department store. Setiap departemen, dunianya sendiri, menawarkan berbagai macam produk, mulai dari mode Paris terbaru hingga parfum-parfum eksotis dan perabot. Toko jenis baru ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual pengalaman, sebuah mimpi tentang kemakmuran dan kekayaan. Denis menyaksikan tontonan ini dirobek antara kekaguman dan kecemasan. Setiap detail di Bonheur des Dames dirancang untuk membangkitkan keinginan. Bahan-bahan mewah berkilau di bawah cahaya lampu gas yang hangat. Parfum yang mewah semerbak di udara, aroma memikat mereka menjanjikan pelarian dari kehidupan sehari-hari. Setiap barang diatur secara strategis untuk memikat dan mendorong pembelian, mengubah bahkan barang yang paling biasa menjadi barang mewah yang diinginkan. Zola dengan jelas menggambarkan kegilaan konsumen selama penjualan obral di toko, daya pikat barang murah yang tak tertahankan. Bagi Denis, toko yang sangat besar ini mewakili peluang sekaligus risiko. Hari-hari pertama Denis di Bonheur des Dames seperti berada di pusaran angin. Dia ditempatkan di bagian pakaian dalam wanita, dikelilingi oleh sutra lembut, rendah halus, dan bisikan para pramuniaga yang berbagi cerita. Setiap hari adalah pelajaran kilat tentang teknik penjualan, tarian antara persuasi dan kebijaksanaan. Tempatnya sangat ramai. Begitu pintu terbuka, aliran pembeli yang tak henti-hentinya membanjiri bagian toko. Meskipun menghadapi kesulitan, Denis menolak untuk putus asa. Hari demi hari, minggu demi minggu, Denis semakin memahami ritme toko.
Keramahan alaminya dan keinginan tulusnya untuk membantu membuatnya disayangi oleh beberapa pelanggan. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia terus-menerus diawasi, dinilai berdasarkan kehausan toko yang tak terpuaskan akan keuntungan. Octave Murray, sosok penuh teka-teki yang memimpin kerajaan keinginan ini, selalu hadir, bahkan saat dia tidak ada. Potretnya dengan bangga tergantung di ruang staf, adalah pengingat terus-menerus tentang standar tinggi toko. Jalan mereka akan segera bertemu, tetapi sifat pertemuan mereka tetap diselimuti misteri. Kehidupan di Bonheur des Dames bagaikan angin puyuh, aliran pelanggan yang tak henti-hentinya, tumpukan kain, dan target penjualan yang harus dicapai. Denis terjebak dalam ritme kerja yang padat, hampir tidak punya waktu untuk berpikir, apalagi untuk menyadari perubahan-perubahan kecil di sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah arus tak terlihat yang mengusik rutinitas yang biasa. Semuanya bermula dari sebuah tatapan, 1 detik yang singkat, saat matanya bertemu pandang dengan Octave Murray di tengah keramaian toko. Tatapan Murray, yang biasanya datar dan penuh perhitungan, tertuju padanya dengan sedikit rasa kenal di kedalamannya. Denis, terkejut, buru-buru mengalihkan pandangannya. Jantungnya berdebar kencang, diliputi rasa malu dan perasaan gelisah yang aneh dan baru. Denis, dengan wajah memerah, dengan cepat menolak gurauan Clara. Sungguh tidak masuk akal, lelukon yang keterlaluan untuknya. Apa untungnya bagi orang seperti Octave Murray, seorang tokoh besar di industri ini, pria dengan selera tinggi, untuk tertarik pada pramunik biasa seperti dirinya? Namun, benih keraguan telah tertanam dan menemukan tempat subur di dalam benaknya. Dia mendapati dirinya diam-diam memperhatikan Murray setiap kali pria itu berada di dekatnya. Jantungnya berdebar lebih cepat setiap kali tatapan mereka bertemu. Tampaknya Murray juga tidak bisa mengabaikan daya tarik hubungan diam mereka. Octave Murray adalah sosok yang penuh karisma dan ambisi. Kehadirannya di Ladies Paradise seperti badai musim panas. Dia memiliki bakat langka dalam membaca keinginan pelanggannya, mengubah barang biasa menjadi godaan yang tak tertahankan. Bagi Denis, dia adalah teka-teki, seorang pria penuh kontradiksi yang memikat sekaligus mengintimidasi. Dia mengamatinya dari kejauhan, mencoba memahami pria di balik topeng yang dibangun dengan hati-hati. Dia ahli dalam pekerjaannya, setiap kata dan gesturnya memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Namun, di balik lapisan kesempurnaan itu, Denis merasakan sesuatu yang berbeda, kerapuhan yang bertentangan dengan kepercayaan dirinya. Setiap minggu berlalu, ketertarikan Murray pada Denis semakin kuat. Ia sering mencarinya untuk berbicara tentang kehidupan Denis, mimpi-mimpinya dan kesannya tentang kota. Meskipun awalnya ragu, Denis merasa tertarik dengan kecerdasan Murray, semangatnya yang tenang, dan cara dia meruntuhkan tembok pertahanan yang telah dibangunnya dengan hati-hati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Murray tertarik pada seorang wanita yang tidak terpesona oleh kekayaan atau kekuasaannya. Kejujuran Denis, kejujurannya yang tak tergoyahkan, adalah sebuah kesegaran di antara ambisi wanita-wanita di sekitarnya. Tapi Murray adalah ahli dalam hal mengendalikan diri, terbiasa untuk menjaga emosinya tetap terkendali. Udara terasa berat dengan ketegangan yang tak terucapkan setiap kali Murray berada di dekatnya. Denis merasakan tatapannya semakin sulit untuk fokus pada pekerjaannya. Pertemuan mereka, meskipun singkat dan jarang, mulai terasa istimewa. Sebuah tatapan mata di tengah keramaian toko, sentuhan tangan yang tak disengaja saat memeriksa kain, pujian pelan atas kerja kerasnya. Setiap interaksi membuatnya merinding, membuatnya terengah-engah dan bingung. Jurang pemisah di antara kelas sosial mereka tampak tak terjembatani, sebuah pengingat konstan tentang ketidakmungkinan hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Denis semakin merasa terpecah antara perasaannya yang tumbuh terhadap Murray dan kesadaran bahwa cinta mereka, jika memang bisa disebut demikian, akan berakhir dengan bencana. Buku kedua, Beban Rahasia. Gosip menyebar di seluruh toko seperti api. Dimulai dengan tatapan-tatapan curi di antara para pramuniaga, tapi tak lama semua orang mulai membicarakannya.
Clara menceritakan kisah tentang ketertarikan Tuan Murray pada Dennis dengan detail yang dilebih-lebihkan. Dennis, yang sangat malu, berusaha mengabaikan semua cerita itu. Au Bonheur des Dames, dengan fasadnya yang gemerlap dan janji akan kemampuan membeli yang tak terbatas, adalah simbol wajah Paris yang sedang berubah. Zola menunjukkan kepada kita modernisasi kota ini tanpa basa-basi. Jalan-jalan baru membelah kawasan tua, lampu gas menerangi malam, dan antusiasme akan era modern menarik perhatian orang-orang. Namun, kemajuan ini ada harganya. Zola membandingkan kemewahan Au Bonheur des Dames dengan kesulitan yang dihadapi para pedagang kecil. Cara hidup tradisional menghilang, tidak mampu bersaing dengan daya tarik toko serba ada yang besar. Dennis, yang terpecah antara dua dunia ini, mewakili ketegangan ini. Dia melihat peluang yang ditawarkan oleh Au Bonheur des Dames, tetapi dia juga menyadari pengorbanan yang dituntut di sepanjang jalan. Kompas moralnya sendiri, yang didasarkan pada keadilan dan empati, berbenturan dengan dilema etika dari era konsumsi baru ini. Melalui matanya, Zola membuat kita bertanya, apa yang rela kita korbankan demi kemajuan? Mungkinkah kita menerima yang baru tanpa menghancurkan yang lama? Pertanyaan-pertanyaan ini sama relevannya saat ini, seperti di era Zola, tetap melekat pada kita lama setelah kita menutup halaman terakhir. Zola dengan mahir melukiskan gambaran sisi gelap masyarakat Paris, ketidakpuasan yang membara di bawah permukaan kemajuan. Sementara Bonheur des Dames berkembang pesat, orang-orang di jalanan sekitar berjuang untuk bertahan hidup. Zola tidak takut menunjukkan kemiskinan, keputusasaan, dan eksploitasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tatanan ekonomi baru ini. Dia menggambarkan toko itu sebagai mikrokosmos dari kekuatan sosial yang lebih luas ini. Di balik dindingnya yang glamor, ambisi, dan keinginan berkuasa. Persaingan tanpa ampun, baik di antara para pekerja yang bersaing untuk mendapatkan perhatian Murray, maupun di antara para pembeli yang terjebak dalam hiruk-pikuk belanja. Dennis, dengan kompas moralnya yang kuat, semakin gelisah dengan eksploitasi terselubung ini. Dia menyaksikan secara langsung harga yang dibayar oleh para pekerja dan konsumen yang terperangkap dalam keinginan demi pengejaran keuntungan yang tak henti-hentinya. Melalui pengamatan Dennis, Zola mengingatkan kita bahwa kemajuan seringkali ada harganya. Dia menantang kita untuk melihat di balik fasad modernitas yang gemerlap dan menghadapi kenyataan pahit ketidaksetaraan dan eksploitasi yang sering disembunyikannya. The Lady's Paradise meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Tema-temanya bergema jauh melampaui jalanan Paris yang ramai di abad ke-19. Denis Baudu, dari gadis desa yang polos, menjadi pengamat kehidupan Paris yang tajam, dengan cara yang abadi mengingatkan kita pada kompleksitas ambisi, cinta, dan godaan konsumerisme. Dia menantang kita untuk menghadapi kontradiksi dari keinginan kita sendiri dan potensi konsekuensi dari konsumsi yang tidak terbatas. Kisah Dennis mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada penumpukan harta benda, melainkan pada kekuatan nilai-nilai kita dan empati yang kita miliki untuk orang lain. Pesan ini relevan hari ini, seperti halnya di masa Zola. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan penemuan ini bersama The Lady's Paradise. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini untuk analisis literatur lainnya. Jika Anda menikmati video ini, Anda akan menemukan lebih banyak sumber daya dan penawaran khusus untuk Anda di deskripsi.